Pusaka lurus, dapur sinom, pamor wus putah, tangguh Madiun sepuh. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar. Era Madiun sama sekali tidak dapat dipandang sebelah mata, apalagi ketika orang berbicara tentang perkerisan. Karena memang sejarah Madiun adalah sejarah keris dan tusan aji yang sangat mumpuni. Hampir semua peristiwa bersejarah di kabupaten ini selalu berhubungan dengan keris. Bahkan, Kabupaten Madiun menggunakan ikon keris persis di tengah-tengah kota dalam simbolnya. Tapi sebagaimana lazimnya sejarah keris, perkembangan di daerah akan sangat ditentukan berbagai hal, termasuk diantaranya karakter masyarakatnya, situasi politik, peta kekuasaan, dan lain sebagainya. Dulu setelah Pajang sebagai kelanjutan Demak itu runtuh, Mataram sebagai kerajaan yang masih muda menjadi ancaman bagi kerajaan kecil atau kadipaten-kadipaten di Jawa Timur yang berdiri sendiri, termasuk Madiun yang enggan diperintah Mataram, sehingga mereka perlu memperkuat diri dengan pusaka beserta angsarnya. Mari kita babar pusaka suwetil ini dengan lengkap, pokoknya panjenengan jangan kemana-mana. Busananya Branggah Yogyakarta dengan bahan kayu Trembalu. Dipadukan dengan pendok blewah bahan kuningan lawasan. Secara keseluruhan prejengannya gagah pitekso dan pastinya ndudut ati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapur sinom, pamor wus putah, tangguh Madiun sepuh. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp2.800.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Sinom dapat diartikan pucuk daun asam yang masih muda, yang nantinya ia menjadi dedaunan yang remboko, rimbun, hijau, dan meneduhkan segala makhluk hidup yang ada di bawahnya. Lalu dalam cerita pewayangan, kayu asem juga merupakan salah satu bahan aksesoris pakaian Bimo. Kayu dari pohon asem ini digunakan sebagai salah satu tusuk konde. Tusuk konde dari kayu asem ini sebagai simbol bahwa Bimo dalam bertingkah laku selalu nyengsemake atau hanya tertarik pada perbuatan baik. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, di dalam biji asam bisa saja terdapat mustika yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Pohon asam juga menjadi salah satu tanaman yang ada di Keraton Yogyakarta. Memang pohon asam ini dipilih sebagai tanaman keraton karena tanaman ini dianggap dapat mewakili simbol perjalanan hidup manusia, yaitu ketika manusia itu masih enom atau masih muda. Ketika masih enom, manusia itu akan selalu nyengsemake atau menarik hati lawan jenisnya. Kata nyengsemake pun disamakan dengan kata ngasemake yang mengacu pada nama pohon asem itu sendiri. Pada hakikatnya, keris sinom adalah penggambaran akan lukisan dari indahnya cerita masa muda. Masa di mana seorang tumbuh berkembang, mengenal hal-hal yang baru, mencari identitas diri, beradaptasi dalam lingkungannya, dan mengolah bakat serta kreativitasnya. Sebuah masa yang penuh dengan angan-angan, penuh dengan ambisi serta harapan, dan bahkan usaha untuk mencari ilmu dalam menggapai suatu cita-cita. Bagi pemiliknya, dapur sinom itu akan selalu mengingatkan bagaimana kita harus menyikapi hidup dengan semangat untuk terus tumbuh berkembang, bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Sebab masa muda lah masa yang digunakan untuk menghabiskan kegagalan. Karenanya dalam segala hal hendaknya perlu dipikirkan terlebih dahulu, supaya tidak mengambil jalan yang salah dan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ia sebaiknya memang harus lebih bijaksana dibandingkan masa kanak-kanak terdahulu. Hal ini juga sebagaimana seharusnya sebagai orang tua yang bertugas tidak hanya membesarkan anak, namun juga mendewasakan anak, ngentas pitulus, agar ia nantinya berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa serta lingkungannya. Maka tidaklah mengherankan jika zaman dahulu keris sinom kerap diberikan sebagai keris hadiah sang ayah bagi anaknya yang telah beranjak dewasa.
Karena itu penampilan Kresino pada umumnya memberikan kesan yang luwes, prigel, menyenangkan, tampan, dan indah. Memang tak pernah ditemui dapur sinom yang terkesan seram, galak, ataupun angker. Contohnya seperti pusaka ini. Jika dipersani, riciannya yang masih utuh, tarian sekar kacang nyaris sempurna yang gelung menyentuh gandik, ketegasan jalan beserta lambe gajahnya yang nampak kokoh, serta susunan greneng yang masih lengkap menyertainya. Ia tersemat pamor beras putih yang menghiasi kedua sisi bilahnya. Pamor wus putih atau dikenal dengan beras putih memang memiliki arti beras yang tumpah. Ia merupakan lambang kemakmuran, berlimpah rezeki, dan ketentraman. Secara fisik, ciri-ciri pamor wus putih itu terlihat dari bercak kecil dan berwarna putih yang tersebar di permukaan bilahnya. Sehingga sekilas nampak seperti beras yang tumpah dan berceceran yang menjadi representasi doa tentang rezeki yang berlimpah luah. Jika panjenengan merasa sreg dengan pusakanya, mboten usah ragu, sumangga langsung japri kamu. Menika pusaka sae. Matur nuwun dan salam duduh hati.